wal inshiwalu 'an at-ta'ati qabihun li adaihi ila taqliliha wat tafarru lit-ta'at hasan li adaihi ila takthiriha wastigharun ni'am qabihun li adaihi ila kufriha. Menyibukkan diri dalam kenikmatan dan menjauhi ketaatan itu jelek karena akan mendorong untuk mengurangi ketaatan itu. Wa tafarrugu lit ta'at hasan bi adaihi ila takfiriha, dan meluangkan waktu untuk ketaatan itu baik karena akan mendorong untuk memperbanyak ketaatan itu. Ya, gampangannya orang yang kerja, ya, orang yang kerja, terutama orang yang kerja jam 7 dia harus berangkat, jam 8 harus ngantor, ya kan? Kemudian jam 12 dia break atau istirahat, hanya ada waktu misalkan setengah jam atau 1 jam. Nah, dia berniat meluangkan waktu untuk ketaatan dalam durasi 1 jam tadi. Misalkan dia makanlah 10 menit misalkan, ya. Nah, ada waktu 45 menit. Nah, dia berniat dan ingin beriktikad melakukan luang waktu tadi untuk melakukan hal yang baik yang sifatnya ketaatan, mulai dari sholat zuhur berjamaah, kemudian menyempatkan untuk melakukan ketaatan yang lain, apakah baca Quran, bahkan dia bisa baca 1 juz. Intinya meluangkan waktu, beriktikad untuk meluangkan waktu untuk hal-hal itu aja baik. Apalagi ini yang sangat terasa misalkan orang yang sibuk atau super sibuk. Bagaimana dia mampu beriktikad baik untuk meluangkan waktu untuk hal ketaatan. Nah, meluangkan waktu itu baik. Kenapa? Karena tadi mendorong nanti akan memperbanyak ketaatan itu. Bisa dipahami kan? Kita meluangkan waktu aja sudah baik. Meluangkan waktu kan kita kadang nggak berpikir kan bahwa di dalam bagaimana kita akan memaksimalkan waktu 45 menit itu setelah dipotong misalkan 15 menit untuk makan. Gimana kita memaksimalkan 45 menit itu? Itu kan berarti kaitan dengan meluangkan waktu. Nah, kalau itu tidak terfikir dalam diri kita bahwa 45 menit itu kita akan luangkan full untuk mengoptimalkan ibadah, itu peluang untuk memperbanyak ketaatan itu kecil karena kita tidak ada pikiran untuk meluangkan. Ya udah, pokoknya habis makan sholat, kan gitu aja kan, habis makan pokoknya sholat. Tidak ada betul-betul kita iktikad baik untuk meluangkan waktu sebaik mungkin. Beda kan dengan hanya sekedar sholat. Nah, perbuatan meluangkan waktu tadi itu baik karena akan mendorong terhadap betul-betul kita akan memperbanyak nanti. Memperbanyak apa? Memperbanyak ketaatan. Di sanalah nanti kemudian kita misalkan diajak ngobrol sama teman-teman sama-sama kerjanya, itu akan betul-betul terkurangi. Enggak, saya lagi mau ini dulu, mau sholat dulu. Sebenarnya bukan hanya sholat sebetulnya nanti kan, dia baca Quran misalkan, dia misalkan zikir dan segala macam. Nah, dengan sendirinya akan terdorong untuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Karena ada iktikad yang namanya meluangkan waktu. Beda hanya sekedar makan habis itu sholat. Kan tidak ada, memang karena kewajiban kan kalau sholat kan. Tapi meluangkan waktu itu beda lagi. Mempersiapkan waktunya itu beda lagi. Itu hal baik mempersiapkan waktu. Kemudian wastigharun ni'am qabih li'adaihi ila kufriha. Istighfar itu meremehkan nikmat itu jelek karena mendorong untuk tidak mensyukurinya. Nah, ini yang berbahaya.
Ya, di sini dibahasakan otomatis kan kafir. Ya, kufur nikmat. Meremehkan nikmat itu jelek. Meremehkannya saja itu jelek. Karena akan berdampak pada tidak mensyukuri nikmat itu. Misalkan apa? Paling gampang misalkan Allah kasih mata, ya, kasih mata. Kan Allah sendiri yang tahu terhadap bentuk mata yang sesuai dengan diri kita, ya kan? Lalu kemudian kita agak karena pengaruh media sosial, televisi, misalkan artis segala macam, kita sering melihat itu, sehingga dampak dari seringnya melihat itu adalah kita ingin mata kita seperti dia, ya kan? Kalau kemudian padahal Allah kan pasti tahu ciptaan yang sesuai dengan kita sendiri. Terus kita katakan, kenapa sih kok saya punya mata kayak gini? Kenapa sih kok saya punya alis kayak gini, dan seterusnya. Itu kan pertanyaan yang berdampak pada meremehkan nikmat, kan? Nah, ketika kita sudah mempertanyakan diri kita seperti itu, nggak sama sih sama punya artis itu, saya pengen seperti itu, kok payah saya punya kayak gini, ini kan nggak bagus, apalagi bilang seperti itu nanti mendorong kita untuk tidak mensyukuri mata ini. Berkata seperti itu aja, meremehkan seperti itu aja berdampak negatif, yaitu mendorong untuk tidak mensyukurinya, gitu. Tapi beda dengan misalkan alhamdulillah, ya ini saya yakin ini yang terbaik menurut Allah. Meskipun mata mereka mungkin menurut orang lain itu bagus, tapi ini terbaik untuk saya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita dorong dalam diri sendiri, itu tentu berbeda nanti hasilnya. Hasilnya adalah apa? Ya mensyukuri terus-menerus. Nggak bakalan melihat nikmat orang lain yang Allah kasih kepada mereka. Tidak akan membandingkan juga kalau kita sudah sering bersyukur. Wasti'adhamun ni'am hasan li'adaihi ila syukriha. Membesarkan isti'adham, membesarkan nikmat itu baik karena mendorong untuk mensyukurinya tadi. Ya Allah, saya sudah bersyukur sekali punya mata. Engkau memberikan mata yang normal, kemudian Engkau memampukan saya dengan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Saya bersyukur sekali bisa baca, bisa melihat dunia, bisa melihat makhlukmu dan lain sebagainya. Kita besar-besarkan nikmat Allah ini. Kita betul-betul betul-betul antusias terhadap nikmat yang namanya mata ini. Ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat mata kepada saya, dan terima kasih saya dengan mata ini bisa baca, bisa belajar, bisa melihat alammu, bisa kemudian melihat apa yang tidak baik itu kita perbaiki, bahwa ada yang tidak baik kita perbaiki. Itu kan semua dari penglihatan itu. Ya, kita besar-besarkan nikmat tadi itu dengan rasa syukur kita. Akan didorong nanti akan semakin banyak bersyukur karena kita melihat mata ini dengan fungsi yang sangat banyak, Misalkan seperti tangan, ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan tangan yang sempurna kepada saya bisa menulis, saya bisa kemudian belajar dengan mencatat segala hal yang baik, segala macam. Pokoknya kita sifati tangan ini dengan hal-hal yang baik. Itu kan berarti kan kita membesarkan nikmat tangan ini kan, dengan melihat fungsi tangan itu yang secara baik. Itu akan semakin banyak tumbuh rasa syukur kita dengan membesar-besarkan nikmat tadi. Kemudian wa aqbahul ghafalati an rabbil ardi was samawati. Kelalaian yang paling jelek, saya ulangi, kelalaian yang paling jelek adalah lalai terhadap rabbil ardi was samawati, lalai terhadap penguasa langit dan bumi, tsummal ghafalatu anit ta'at, kemudian lalai terhadap ketaatan. Jadi ada tingkatannya. Lalai yang paling jelek adalah kelalaian kita terhadap Allah. Itu gampangannya. Kita lupa bahwa ada penguasa bumi, ada penguasa langit. Kita lupa bahwa yang gunung itu ada yang menciptakan.
laut ada yang menciptakan, ada yang menguasai. Kita lalai itu. Sehingga kita tidak menghormati bumi, tidak menghormati gunung, tidak menghormati laut. Kita eksploitasi alam dan lain sebagainya. Padahal ada penguasanya. Ini kan kelalaian juga. Nah, lalai terhadap Allah atau penguasa bumi dan langit itu yang paling jelek. Selanjutnya adalah lalai terhadap ketaatan. Misal kita naudzubillah salat kita tinggalkan, bahkan meskipun tidak meyakini bahwa salat itu tidak wajib, kan tetap yakin kita salat itu wajib. Hanya karena kadang lalai. Bisa bentuknya adalah molor karena tidak ada kerjaan, tapi kita sengaja molorkan, atau memang sengaja kita tinggalkan meskipun tidak ada niatan bahwa salat itu tetap kita yakini wajib, tapi lalai. Nah, lalai yang seperti tadi itu adalah lalai yang tingkatan kedua setelah Allah. Wa ahsanul ghafalat al-ghaflah 'anil ma'asi wal mukhalafat. Nah, dan lalai paling baik adalah lalai terhadap kemaksiatan. Kan lalai juga. Misal kita dan penyimpangan ya. Lalai yang paling baik itu lalai yang paling baik. Tadi kan ada lalai yang paling jelek. Ada lalai yang paling baik. Nah, lalai yang paling baik itu adalah kalau kita menjauhi maksiat. Kita misalkan ada orang meminta kita untuk meminum khamar, atau yuk kita cangkruan yuk di sana, kita sambil minum whisky misalkan, ada merek minuman keras itu namanya whisky, ada juga. Terus kita bentar dulu ya, saya masih mandi dulu. Kan kita memolor-molorkan ajakan teman kan. Itu kan berarti kan kita lalai terhadap maksiat tadi itu. Itu baik. Kita pokoknya molor-molorkan. Bahkan enggak saya mau tidur. Enggak saya ngantuk. Kan kita lalaikan ajakan tadi itu. Itu baik enggak? Baik, karena kita lalai terhadap kemaksiatan. Nah, lalai terhadap kemaksiatan itu adalah yang paling tinggi tingkatannya. Nah, selanjutnya lalai kepada al-mukhalafat, penyimpangan. Misalkan apa penyimpangan? Yang paling gampang penyimpangan itu ya misalkan dalam sebuah berbakti terhadap atau mendorong untuk berbuat baik terhadap anak yatim, misalkan ya, terhadap anak yatim. Terus kita ada ketemu anak yatim, terus dasar lu, kan nggak baik, itu kan menyimpang. Harusnya kita apa tadi? Berbuat baik terhadap anak yatim. Terus tapi kita hardiki, ya kan nggak baik. Itu kan menyimpang berarti. Itu menjauhi untuk tidak menghardik anak yatim. Itu kan kita juga melalaikan juga terhadap perbuatan menghardik itu. Itu juga baik. Kenapa? Karena kita lalai terhadap penyimpangan itu. Jadi kalau tadi lalai terhadap lalai yang paling jelek itu adalah lalai kepada Allah, kemudian di bawahnya ada lalai kepada lalai kepada Allah, kemudian lalai kepada ketaatan. Nah, ada lalai yang baik, yaitu lalai kepada kemaksiatan, dan ikatan di bawahnya adalah lalai kepada penyimpangan. Ya, sama-sama lalai tadi, tapi ada yang baik, ada lalai yang jelek. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.